Assalamualaikum, Miss. Email saya apa, Bun? Email. Sabar, sabar. 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 Bukan, gara-gara apa kita harus pakai Google Classroom? Pakai email. Kita tunggu 1 menit lagi ya, Kak. Oke, karena sudah jam 9:05, kita akan mulai saja pembelajarannya. Boleh di-unmute dulu ya. Boleh respon Miss Mary dulu, karena belum masuk ke pembelajaran, kita baru mau mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman hari ini masih semangat untuk ada paling atas. Ya. Najwa. Oke. Walaupun tadi sudah belajar MTK,
Harus tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar IPA, lanjutan dari yang kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian juga dimudahkan untuk belajarnya, untuk dimengertinya. Ya. Amin. Amin. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Catat hal-hal penting yang perlu kalian catat tanpa menunggu instruksi atau aba-aba dari Miss. Nah, nanti Miss Medi seperti biasa ya, peraturan pembelajaran melalui Zoom, KBO kelas belajar online, peraturannya tetap berjalan. Miss Mary selalu punya catatan, tuh ya. Miss Mary selalu punya catatan mana yang menjalankan peraturan, mana yang tidak. Jadi reward dan punishment kamu sudah Miss Mary tulis, ada catatannya. Ya, jadi tenang saja. Siapa yang melanggar, siapa yang menjalankan, sudah Miss Mary tulis. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA, tentunya lanjutan dari minggu lalu ya. Masih tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Dan seperti biasa, untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, Miss Mary akan share screen. Dan kalau Miss Mary sudah mulai share screen, tidak ada yang mengganggu teman-temannya untuk berkonsentrasi belajar ya. Mau itu nanti chat di luar pembelajaran atau berbicara di luar pembelajaran atau nanti coret-coret share screen-nya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau Miss Mary sudah mulai share screen. Oke, pertama Miss Mary akan mute all participant dulu. Oke, dan Miss Mary akan share screen-nya. Oke, ini dia. Insya Allah hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, tentunya untuk kelas 6 SD ya, yang akan disampaikan oleh Miss Mary. Nah, topik pembelajaran kita kali ini adalah perkembangbiakan hewan. Lanjutan dari minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, setelah pembelajaran ini, Miss berharap teman-teman dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Ya, sama seperti tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan juga dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, hewan juga sama. Kita akan mempelajarinya, ya, perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, kalau ada kata-kata generatif, ingat bahwa perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan dua sel induk. Ya, ada induk jantan dan induk betina. Begitupun pada tumbuhan, sama ya. Oke. Kemudian menghasilkan embrio. Apa itu Miss embrio? Embrio itu adalah calon anak. Nah, calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Maaf ya, itu induk harusnya. Dah, rahim induk betina. Jadi ada dua. Nah, kemudian di sini ada berapa cara, Miss? Ada 3 caranya. Jadi generatif, perkembangbiakan hewan secara generatif itu pun dibagi 3 cara. Ada bertelur atau yang disebut dengan ovipar, ada melahirkan,
atau yang disebut juga dengan vivipar, atau ada yang bertelur sekaligus melahirkan. Nah, namanya adalah ovovivipar. Oke? Nah, Miss Mary yakin teman-teman mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengar, cuman lupa lagi. Jadi kita akan belajar, yang belum pernah belajar, kita akan belajar hari ini. Jadi konsentrasi ya, fokus. Oke, ini ya ada 3 cara untuk generatif. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang bertelur dulu. Tadi bertelur adalah nama lainnya ovipar ya. Nah, apa itu Miss? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Jadi kalau dia bertelur, hewannya berkembang biaknya sebutannya adalah ovipar. Oke. Nah, selanjutnya zigot hewan ovipar. Zigot itu sama juga seperti calon anak ya. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Jadi calon anaknya itu akan berkembang di dalam rahim hewan betina, di dalam tubuh hewan betina tumbuh dan berkembang dan dibungkus oleh cangkang keras. Ya. Kemudian, nah, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Setelah dibungkus oleh cangkang yang keras, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Nah, contohnya apa, Miss? Contohnya ada serangga, ikan, katak, cecak, dan burung ya. Nih, ada burung, ada cecak, ada ikan, ada kodok atau katak, dan berbagai jenis serangga. Itu untuk bertelur. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang melahirkan, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar ya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut hewan vivipar. Oke. Nah, di sini contohnya adalah embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Ya, kalau melahirkan berarti dia tumbuh dan berkembangnya di dalam rahim. Oke. Kemudian di dalam rahim, embrio atau calon anak akan mendapatkan makanan hingga siap dilahirkan. Jadi makanannya itu didapat langsung dari tubuh induknya. Kemudian ada kambing, ada monyet, ada macan, ada lumba-lumba, ada sapi, dan ada kucing, dan berbagai jenis hewan mamalia ya. Hewan mamalia itu sebagian besar dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Oke, lanjut. Yang terakhir, untuk cara berkembang biak hewan secara generatif yaitu bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Panjang ya namanya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan hewan ovovivipar. Embrio atau calon anak hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur di dalam tubuh induknya hingga menetas. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh induknya, kemudian dia menetasnya tidak di luar, tapi dia menetasnya masih di dalam tubuh induknya. Ya. Kemudian anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, setelah tadi di dalam tubuh induknya dibungkus oleh telur, kemudian telurnya pecah atau menetas, masih di dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas, dia akan dikeluarkan dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ya. Contohnya, ada ular boa, kemudian ada kuda laut, ada ikan hiu macan.
Nah, ini untuk cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Jadi ada 3, bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, ada juga yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membedakan ketiganya. Sebenarnya dari penjelasan Miss, kita sudah tahu ya, apa perbedaannya dan apa persamaannya. Nah, kita akan review sedikit. Nah, silakan fokus, kita baca bersama-sama. Yang pertama kita akan baca yang ovipar. Yang di luar ini Kak, yang di luar nih ada ovipar, ada ovovivipar, kemudian ada vivipar yang di luar pinggir-pinggir lingkaran. Itu adalah perbedaannya, ya. Perbedaan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Itu perbedaan, ya. Kita baca yang perbedaan ovipar dulu. Perbedaan dan ciri-cirinya. Pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar. Janin tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Jadi dia tumbuhnya di dalam telur. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Nah, ketika telur itu ada di dalam tubuh induknya, makanan yang dia dapat itu di dalam telurnya, di dalam cangkangnya. Jadi dia dapat cadangan makanannya itu di dalam cangkangnya, sudah ada, ya. Kemudian janin tumbuh relatif cepat, tidak mempunyai daun telinga. Nah, biasanya hewan yang bertelur itu dia tidak mempunyai daun telinga. Ya, misalkan kayak ayam. Nah, ayam kan tidak mempunyai daun telinga, ya. Dan tubuh ditumbuhi bulu. Sebenarnya tidak semua ditumbuhi bulu. Tadi misalkan seperti kalau burung, bebek, ayam, nah pasti ditumbuhi bulu. Tapi ada juga yang ditumbuh sampingnya itu ada sisik, misal kayak ikan. Ya, tadi tidak semuanya bulu, ya. Ada sisik, ada bulu, kemudian ada kulit, ya. Oke, kemudian sudah tadi tidak mempunyai kelenjar susu. Jadi karena hewannya bertelur, jadi induk betinanya dia tidak ada kelenjar susunya, ya. Dan mengerami telur. Nah, itu perbedaan dari ovipar dengan yang lain. Nah, sekarang kita ke vivipar. Nah, vivipar atau melahirkan. Otomatis janinnya itu tumbuh di dalam rahim induk betina, ya. Janin memperoleh makanan dari induknya. Nah, kalau melahirkan, janinnya itu dia memperoleh makanan dari induknya langsung. Tadi kan kalau yang bertelur, dia makanannya di dalam cangkangnya ya, di dalam telurnya. Tapi kalau janin, dia langsung dari tubuh induknya. Kemudian pertumbuhan janin relatif lambat. Mempunyai daun telinga, ya. Kalau melahirkan ciri-cirinya, itu hewan apa ya? Kalian boleh lihat ada telinganya atau enggak? Kalau misalkan ada daun telinganya, itu ciri-cirinya dia melahirkan. Misal, seperti kucing. Kucing ada daun telinganya enggak? Ada kan? Nah, berarti dia melahirkan. Misal lagi seperti gajah. Gajah ada daun telinganya kan? Gede banget malah kan. Nah, itu berarti melahirkan. Ya. Kalau misalkan ikan ada daun telinganya enggak? Enggak ada. Berarti itu dia bertelur, ya. Itu yang bisa ciri-cirinya yang fisik ya, ciri-ciri fisik yang kalian bisa ingat salah satunya. Kemudian mempunyai kelenjar susu. Kenapa mempunyai kelenjar susu? Karena kalau vivipar dia kan melahirkan. Nah, melahirkan anaknya otomatis dia induknya harus menyusui anaknya, ya. Seperti apa tadi? Kucing misal. Nah, kucing ada kelenjar susunya kan? Pasti kalian tahu. Nah, itu berarti dia hewan vivipar atau hewan melahirkan. Kemudian biasanya tubuh ditumbuhi rambut. Ya, itu berapa? Nah, tubuh ditumbuhi rambut biasanya. Seperti misalkan kucing kan ada rambutnya. Ini biasanya ya, tidak semuanya biasanya. Kemudian macan. Kemudian mengalami masa kehamilan. Nah, ini sebenarnya kayaknya salah nih. Telur ada di dalam tubuh induk. Ini tidak ya, ini salah ya teman-teman. Oke, lanjut ke
ovovivipar. Nah, apa perbedaannya dengan yang lain? Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Walaupun dia bertelur, kemudian dia melahirkan, tapi dia tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Nah, itu salah satu hewan yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Hewan apa itu, Miss? Kamu boleh searching di Google, ya. Setelah pembuahan terjadilah telur. Nah, makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Karena dia di dalam tubuh induknya bertelur dulu kan, tadi bertelur dulu, jadi makanan yang diperoleh itu dari cangkangnya, dari dalam telurnya. Nah, kemudian tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Menetasnya di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, anak keluar dengan proses dilahirkan. Itu perbedaan di antara ketiganya ya. Miss harap kalian sudah bisa membedakan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke? Nah, sekarang apa Miss yang di tengah? Ada yang di tengah nih belum dibacain, belum kita bahas. Ini adalah persamaan nih, ada tulisannya kecil. Persamaan. Persamaannya apa? Pembuahan membutuhkan induk jantan dan induk betina. Karena sama-sama generatif, ingat kalau generatif membutuhkan 2 sel, sel induk jantan dan betina. Perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Nah, perkembangbiakan secara kawin, yakni melibatkan pertemuan 2 sel kelamin, jantan dan betina. Sifat individu baru, turunan atau anaknya itu sama dengan induknya. Ya, itu persamaan dari ketiganya. Oke? Ini untuk generatif, Miss Mary berharap kamu sudah bisa membedakan ketiganya, perbedaan dan persamaannya, kemudian contoh-contohnya juga dan ciri-cirinya. Ya, lanjut. Miss Mary. Selanjutnya, ya, ada yang mau bertanya? Maaf, ini ada yang chat di kita punya grup, terus chatnya di luar pelajaran, Miss. Yang di mana, Kak? Ini grup anak-anak semua angkatan 9 dari tadi berisik. Oh, oke. Kalau misalkan kalian tidak fokus, berarti kan itu tidak fokus dalam belajar ya. Harusnya kamu fokus ke penjelasan Miss Mary, tapi kamu malah sibuk membalas chat di grup dan itu tidak sesuai dengan pembahasan atau pembelajaran. Berarti nanti Miss Mary berikan peringatan pertama. Ya, berikan peringatan pertama, Miss Mary ingatkan untuk kamu fokus kembali. Oke, dengarkan ya semuanya, silakan fokus kembali. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas, nah yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya. Perkembangbiakan yang hanya melibatkan 1 induk saja. Kalau generatif 2, kalau vegetatif berarti 1. Sama dengan perkembangbiakan tumbuhan ya. Tumbuhan juga 1 induk kalau untuk secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara fragmentasi dan pembentukan tunas. Jadi yang kita pelajari ada 2 cara. Ada 2 cara secara vegetatif. Tadi kalau yang generatif ada 3 cara, kalau yang vegetatif ini ada 2 cara. Yang kita pelajari adalah fragmentasi dan pembentukan tunas. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Apa itu, Miss? Hewan tingkat rendah? Nah, ini dia. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah yang sederhana. Jadi dia pertama ciri-cirinya adalah perkembangbiakan hewan vegetatif itu hanya melibatkan 1 sel induk. Ada 2 cara, fragmentasi dan pembentukan tunas. Kemudian terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang, serta sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darahnya itu sederhana. Contohnya apa? Contohnya ada hidra, cacing, tumbuhan spons, dan ubur-ubur. Oke, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama, kita akan membahas tentang fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa potong. Nah, potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau fragmentasi itu dia memotong beberapa bagian tubuhnya. Nah, nanti potongannya itu dia akan menjadi individu baru. Dia akan jadi individu yang baru. Contohnya ada cacing planaria. Nah, ini Miss Mary punya gambarnya. Miss Mary ulangi. Fragmentasi itu jadi perkembangbiakan hewan dengan membelah, membagi, memotong beberapa bagian tubuhnya. Kemudian tubuhnya yang baru nih, potongannya akan menjadi individu baru. Lihat gambarnya, Miss Mary jelaskan sekali lagi. Ini adalah gambar cacingnya. Kemudian dia dipotong menjadi tiga bagian. Kita fokus ke yang tengah. Nah, yang tengah ini akan menjadi individu baru. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kepalanya akan menjadi individu baru seperti pada gambar yang di atas. Kemudian ekornya akan menjadi individu baru seperti pada gambar yang di bawah. Nah, jadi dari satu cacing ini dipotong menjadi 3, akhirnya terbentuklah 3 individu baru. Ya. Lanjut ke yang terakhir adalah tentang pembentukan tunas. Apa itu pembentukan tunas? Nah, tunas akan tumbuh dari tubuh induknya, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa atau individu baru. Contohnya adalah hidra. Jadi kalau tunas itu misalkan ini tubuh induknya, kemudian dia muncul tunas baru. Nah, nanti yang ini dia akan menjadi individu baru, dia akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Nah, contohnya pada hidra. Mari punya gambarnya. Nah, lihat. Ini gambar pertama. Ini adalah induknya, kemudian di bawahnya ada muncul tunas ya yang kecil, bisa dilihat. Nah, kemudian pada gambar 2 nih, tunasnya dia mulai berkembang. Nah, kemudian pada gambar 3, tunasnya mulai melepaskan diri. Dan pada gambar keempat, dia mulai menjadi individu baru. Ya, dia mulai menjadi individu baru dan menjadi dewasa. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu sebelum Miss Mary lanjutkan, karena pembelajarannya hanya sampai sini. Tidak ada. Oke, Miss Mary akan menjelaskan tugas untuk kalian. Taram. Tugasnya adalah ekspresinya. Tugas. Buatlah mind map tentang perkembangbiakan hewan. Fotolah tugasmu, kemudian kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk menuliskan namamu. Jadi tugasnya hanya satu. Kalian membuat mind map tentang perkembangbiakan hewan. Ya, perkembangbiakan hewan. Buatlah mind map ini tidak hanya kalian untuk mengumpulkan tugas. Tidak semata-mata kalian menggugurkan kewajiban kalian untuk mengumpulkan tugas. Tapi buatlah mind map ini sesederhana mungkin, sebisa mungkin kamu mudah memahami pelajaran ini. Karena tujuan dibuatkan mind map supaya kamu nanti untuk mereview pelajaran tentang perkembangbiakan hewan itu lebih mudah. Jadi mind map kamu bisa kamu gunakan untuk kamu belajar sendiri. Ya. Mind map kamu bisa kamu gunakan untuk belajar sendiri nanti di rumah. Makanya nanti buatnya yang bagus, yang mudah kamu pahami, yang mudah untuk kamu nanti baca kembali dan kamu paham. Oke? Itu saja pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan hewan. Nah, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Tugasnya Miss Mary akan kirim, terakhir dikumpulkan besok nggak apa-apa. Besok jam 9 malam ya, terakhir. Oke,
Jangan lupa untuk study hard please, terus belajar di rumah. Oke. Nah, nanti Miss Mary setelah pembelajaran ini tentunya akan share PPT yang tadi kita gunakan untuk belajar bersama, dan seperti biasa Miss Mary akan selalu record pembelajaran melalui Zoom dan akan Miss Mary upload di YouTube Miss Mary. Jadi bisa digunakan kamu untuk mereview. Aduh, apa ya tadi perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada berapa ya? Apa saja? Kamu bisa buka kembali PPT dari Miss Mary, atau mungkin kamu bisa buka di YouTube. Ya, jadi di rumah main gadgetnya, walaupun buka YouTube bisa buka yang bermanfaat. Banyak pembelajaran yang Miss Mary share, yang Mr. Sidik share, yang Daku School share tentang pembelajaran kamu selama di kelas 6 yang kemarin kita sudah pelajari bersama, dan kamu bisa belajar kembali melalui itu. Ya, jadi buka YouTube-nya jangan buka yang aneh-aneh atau yang tidak bermanfaat. Bisa diselipkan nanti buka pembelajaran. Ya, supaya kamu ingat kembali, review kembali. Nanti ketika kita bertemu kembali di sekolah, kamu masih mengingat pembelajaran yang sudah Miss atau Misternya berikan. Oke, sampai sini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. Miss Mary mau take a picture dulu ya? Ya. Alhamdulillah sekarang ada 28 partisipan ya. Miss Mary berharap makin hari semuanya makin bisa untuk mengikuti pembelajaran ya, walaupun di rumah. Ingatkan lagi teman-temannya yang mungkin masih belum bisa ikut bergabung untuk pembelajaran online dan offline-nya. Ingatkan lagi karena pembelajaran yang kalian dapat hanya melalui ini sekarang, yang bisa didapatkan hanya bisa melalui Zoom atau offline berupa video atau PPT. Jadi harus digunakan dan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Karena kalian juga di rumah, jadi gunakan hal-hal yang kalian lakukan itu yang lebih bermanfaat di rumah. Oke. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Mary yang bertanya. Tidak. Oke. Pertanyaan terbuka untuk semuanya. Semuanya bisa jawab. Yang jawab Miss Mary catat. Yang jawab Miss Mary catat dapat 10 poin setiap pertanyaan. Miss boleh berkali-kali menjawab? Boleh, bebas. Ya. Jadi ketika Miss Mary memberikan pertanyaan, kamu kalau mau langsung jawab, jawab. Tapi sebutkan nama dulu. Misal, Miss Mary, Alivia mau jawab. Langsung jawabannya apa? Ya, begitu. Oke? Siap. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara generatif? Generatif. Yang mau jawab sebutin nama, langsung jawab ya. Yo, generatif. Kira-kira kalau perkembangbiakan hewan secara generatif itu bagaimana? Melibatkan apa sih? Kami. Keman? Kami. Siapa? Sebutkan nama langsung jawab ya. Ya.
Melibatkan induk jantan dan induk betina. Oke, 10 untuk Rafa. Rafa 10. Oke, Miss Mary catat pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Najwa, Miss. Oke, langsung. Melibatkan hanya satu induk saja. 10 Najwa. Apa yang dimaksud dengan ovipar? Hafiz, Miss. Oke, Hafiz, silakan. Hewan yang bertelur. Oke, boleh. Ada yang bisa memberikan 3 hewan saja contohnya? Hafiz 10 ya. Kucing. Ayo, contohnya. Kamis. Raka, boleh Raka. Ya. Burung, Oke, serangga, oke. ayam. Oke, 10 untuk Raka. Pertanyaan selanjutnya, apa itu vivipar? Saya Anindya. Hafiz, Miss. Saya Miss Anindya. Anindya dulu tadi ya. Anindya silakan. Melahirkan. Oke, 10 Anindya. Ada yang bisa memberikan 3 contoh? Silakan. Oven, Miss. Oven, Miss. Oven, silakan. Monyet, kambing, dan kucing, Miss. Oke, Oven 10. Apa itu hewan ovovivipar? Ayo. Come on. Come on, come on, come on. Ah, kenapa jadi sunyi? Ayo, ovovivipar. It's so easy, guys. Rafa, Miss. Oke, Rafa. Bertelur dan melahirkan. Oke, 10 untuk Rafa. Ada yang bisa menyebutkan satu saja contohnya? Saya Raka, Miss. Saya Anindya. Raka dulu, Raka. Raka, ular. Oh, ular apa, Kak? Ular apa tadi, Miss? Ya udah, kuda laut deh, kuda laut. Oke, Raka 10. Apa itu fragmentasi? Miss Mary ingatkan tadi fragmentasi contohnya cacing planaria. Cacing planaria yang itu deh. Nadia, Miss. Nadia, Miss. Nadia, Miss. Nadia. Oh, Nadia ya, Nadia apa, Kak? Fragmentasi apa, Kak? Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya, atau memotong dirinya menjadi beberapa bagian, ya. Oke, Nadia 10. Pertanyaan terakhir, apa itu pembentukan tunas? Pembentukan tunas itu, jadi tunas akan tumbuh dari tubuh induknya, kemudian dia akan melepaskan diri dari induknya menjadi individu baru. Oke. Sampai sini pembelajaran kita karena less than 1 minute. Terima kasih Miss Mary sudah catat ya di sini siapa yang menjawab tadi. Thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugas kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.